Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwati fillah, نلتقي مرة أخرى في هذا اليوم المبارك وفي هذه المناسبة الطيبة، وسنحاول أن نتناول في هذا اللقاء مادة الآداب والأخلاق من كتاب صحيح الآداب الإسلامية. فنرجو منكم حسن الانتباه والإنصات، وكذلك نرجو منكم حسن الاستماع لهذا المقطع وتفتحون كتابكم المقرر وتستمعون إلى هذا البيان والشرح. نعم إخوتي في الله، كما رأيتم في الشاشة، هذه هي آداب يوم الجمعة على سبيل الإجمال. Al-awwal al-iktsar minas shalah wassalam ala nabi. Jadi adab yang pertama adalah memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi. Di hari Jumat kita disunahkan, dianjurkan untuk memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-adab ats-tsani al-iktisal yaumal jum'ah. Dan adab yang kedua, al-iktisal, mandi pada hari Jumat. Jadi mandi juga merupakan adab yang disunahkan kita kerjakan sebagai seorang muslim ketika hari Jumat. Al-adab as-salis wat'ut thayyib wat tanafful qabla al-jum'ah. Yang ketiga, memakai wangi-wangian, wat'ut thayyib, memakai wangi-wangian, wat tanafful qabla jum'ah, dan salat sebelum Jum'ah, salat sunnah maksudnya. Ar-rabi al-istiyaq, bersiwak. Jadi di hari Jumat juga disunahkan untuk bersiwak. Al-khamis lubusu ajmali thiyabihi lil Jum'ah, memakai pakaian terbaik di hari Jumat. Jadi kita pilih mana pakaian kita yang terbaik, kemudian kita pakai pada hari tersebut. Nah, as-sadis al-dhahab ilal masjid masyian illa li'udhrin. Yang keenam, berangkat ke masjid atau pergi ke masjid dalam keadaan berjalan kaki. Jadi pergi ke masjid di hari Jumat disunnahkan untuk berjalan kaki. Illa li'udhrin, kecuali ada udzur, misalnya masjid tempat sholat Jumat tersebut jauh, maka tidak mengapa kita naik kendaraan. As-sabi, yang ketujuh, at-tabakir ilal masjid, segera ke masjid. Kemudian as-samin, al-adab as-samin, adab yang kedelapan, yustahabbu qira'atu suratai as-sajdah wal insan fi fajri al-jum'ah. Disunnahkan membaca surah Sajadah dan surah Al-Insan di salat subuh pada pagi hari Jumat. Jadi di pagi hari Jumat tersebut di salat subuh hari Jumat disunahkan untuk membaca surah As-Sajdah di rakaat pertama, kemudian surah Al-Insan di rakaat yang kedua. Kemudian al-adab at-tasi, adab yang ke-9, yustahabbu qira'atu al-adab at-tasi, adab yang ke-9,
yustahabbu atau surah Al-Jum'ah wal Munafikin. Kemudian al-adab yang ke-9 ya, disunahkan untuk membaca surah Al-Jum'ah dan Al-Munafikin ya. Jadi di rakaat yang pertama dibaca surah Al-Jum'ah, kemudian di rakaat yang kedua dibaca surah Al-Munafikin. Atau Sabbih wal Ghasyiyah, atau di rakaat yang pertama dibaca surah Sabbihis ya, kemudian di rakaat yang kedua dengan surah Al-Ghasyiyah. Jadi di sholat Jumat tersebut disunahkan agar imam membaca pada rakaat yang pertama surah Al-Jum'ah, rakaat yang kedua surah Al-Munafikun. Kemudian ada juga pilihan yang lain, boleh juga dengan membaca Sabbihis di rakaat yang pertama, kemudian rakaat yang kedua dengan Al-Ghasyiyah. Nah, nantakil ila al-adab al-ashir, ada mutakhatti ar-riqab. Jadi adab yang ke-10, tidak melangkahi pundak-pundak orang lain. Jadi ketika kita masuk ke masjid ya, jangan sampai kita melangkahi pundak-pundak orang lain ya, untuk mencari shaf terdepan ya. Yang ke-11, al-iqtirab minal imam, dekat dengan imam ya, disunahkan untuk dekat dengan imam. Berarti disuruh kita untuk berada di shaf paling depan ya, paling dekat dengan imam. Yang seterusnya Ats-Tsani Asyar, al-adab Ats-Tsani Asyar, adab yang ke-12, tahiyatul masjid, salat tahiyah al-masjid ya. Jadi ketika kita masuk ke masjid ya pada hari Jumat tersebut, kita salat sunnah tahiyat masjid dulu. Kemudian al-adab Ats-Tsalis Asyar, adab yang ke-13, taharri saati al-ijabah, berusaha mencari waktu-waktu diijabahkan doa. Jadi di hari Jumat ada waktu yang diijabah doa, dimana kalau seorang hamba berdoa di waktu tersebut, insya Allah diijabah ya. Di dalam hari Jumat tersebut ada waktu-waktu tertentu di mana kita sangat dianjurkan, disunahkan untuk memperbanyak doa, karena doa pada waktu tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang adab yang ke-14, adamu ifrad yaumil jum'ah bisyam, tidak menyendirikan hari Jumat dengan berpuasa. Jadi kita jangan berpuasa di hari Jumat ya, jangan berpuasa di hari Jumat. Ifrad yaum al-jum'ah bisyam, menyendirikan hari Jumat dengan puasa. Jadi tidak bagus ya puasa di hari Jumat. Kecuali misalnya kita sudah sering melakukan puasa Daud dan kebetulan kita kena pada hari Jumat ya, maka itu tidak apa-apa. Tapi khusus kita puasa pada hari Jumat ya, itu tidak dianjurkan ya. Kemudian yang ke-15, ada mutakhsis lailah al-jum'ah biqiyam, tidak mengkhususkan malam Jumat dengan qiyamul lail ya. Jangan sampai kita mengkhususkan malam Jumat kita qiyamul lail, di malam-malam yang lain tidak pernah, tapi setiap malam Jumat kita qiyamul lail, maka ini tidak bagus ya, tidak dianjurkan. Kemudian yang ke-16, la yuqimu ahadan liyajalisa makanhu, tidak boleh menyuruh berdiri orang lain supaya kita duduk di tempatnya ya. Ini tidak boleh. Cari tempat yang kosong ya, jangan sampai kita menyuruh orang lain pindah
Kemudian kita duduk di situ. Kemudian yang ke-17 atau yang terakhir, idza ghalabahu an-nu'as tahawwala min makanihi. Apabila seseorang, apabila kita ditimpa rasa ngantuk, ya, kita ngantuk nih pada hari Jumat tersebut, misalnya ketika mendengarkan khutbah, maka kita dianjurkan tahawwala min makanihi, pindah dari tempatnya, ya, bergeser atau pindah ke sampingnya, di mana ada sop yang kosong, kita ke situ agar rasa ngantuk, ya, agar rasa ngantuk tersebut hilang. Nah, ayuhat talabah, الآن سنبين لكم الأدب الأول من آداب يوم الجمعة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi adab yang pertama dari adab-adab ketika hari Jumat adalah memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawa Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bisanadin sahihin, dengan sanad yang sahih, an Aus bin Aus radhiyallahu anhu, dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu. Qala, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya di antara hari-hari kalian yang paling afdal adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, pada hari tersebut diciptakan Nabi Adam. Wa fihi kubido, dan pada hari tersebut juga kubido, dicabut ruhnya. Wa fihi an-nabkhatu, dan pada hari tersebut juga an-nabkhah, ditiupkan sangkakala. Wa fihi as-saqfah, dan di hari tersebut juga goncangan yang sangat keras, ya. Berarti hari kiamat, ya, pada hari Jumat. Fa'aktsiru alayya minas sholati fih, maka kalian perbanyaklah bersolawat kepadaku pada hari tersebut, maksudnya pada hari Jumat. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, karena sesungguhnya solawat kalian diperlihatkan kepadaku. Qalu ya Rasulullah wa kaifa tu'radu sholatuna alayka wa anta arimta. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin diperlihatkan kepadamu solawat-solawat kami? Wa qad arimta, padahal kamu sudah dimakan tanah. Yaquluna balita, mereka mengatakan balita, jasadmu sudah hancur. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsadal anbiya, mengharamkan atas bumi, mengharamkan atas tanah jasad-jasad para nabi, ya. Jadi jasad-jasad para nabi tidak akan dimakan oleh tanah, ya. Namun di dalam hadis yang kita bacakan barusan ada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Nah, ini maknanya, mana ahamin antakul ajasadahum. Jadi Allah melarang tanah untuk memakan jasad-jasad para nabi alaihi wassalatu wassalam. Nah, ba'da dzalik nantakil ila ma yustafadu min al-hadis. Ya, ma yustafadu min al-ahadis as-sabiqah, apa yang bisa kita istifadahkan atau kita ambil faedah
dari hadis-hadis yang kita bacakan di atas tadi. Jadi poin-poin penting yang dapat kita ambil dari hadis-hadis yang di atas tadi adalah sebagai berikut ini. Al-awwal fadilatu yaumil jum'ah ala sa'iri al-ayyam. Keutamaan hari Jumat ya dibandingkan seluruh hari-hari yang ada. Jadi hari Jumat ini memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh hari-hari yang lain. Ats-tsani sataqumus sa'atu yaumal jum'ah. Akan terjadi hari kiamat pada hari Jumat ya, seperti yang kita bacakan di dalam hadis yang di atas tadi ya. Hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. As-salis istihbab al-iktsar min as-salati 'ala nabi yaumal jum'ah wa annaha tu'radu 'alaihi ba'da wafatihi. Dianjurkan untuk memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat, dan sesungguhnya solawat tersebut akan diperlihatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat. Ar-Rabi al-anbiya ahya fi kuburihim. Para nabi itu hidup di dalam kuburan mereka, tetapi kehidupan tersebut disebut dengan kehidupan al-hayat al-barzakhiyah ya. Kehidupan alam barzakh. Al-khamis al-ard la ta'kul ajsadal anbiya. Tanah tidak akan memakan jasad-jasad para nabi ya. Jadi Allah haramkan tanah memakan jasad-jasad para nabi. As-sadis yang ketujuh takrirul iman bil ba'thi. Menetapkan keimanan dengan hari berbangkit ya. As-sabi yang ketujuh masyru'iyatu as-su'al inda al-istishkal. Disyariatkannya bertanya ketika ada istishkal, ada yang tidak kita pahami ya. Jadi kita dianjurkan untuk bertanya kalau ada sesuatu yang tidak kita pahami atau kurang jelas ya. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat ya, seperti yang kita bacakan dalam hadis di atas tadi, para sahabat bertanya ketika mereka tidak paham ya. Mereka bertanya. Nah, ikhwati fillah nuwasil ila bayan al-adab ats-tsani. Al-adab ats-tsani min adab yaumil jum'ah, adab yang kedua ya dari adab-adab hari Jumat adalah al-iktisal, mandi. Nah, berikut ini akan kita bacakan hadis-hadis ya yang menunjukkan disunahkannya atau dianjurkannya mandi pada hari Jumat. Fa fi sahihaini an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dalam kitab Sahihain dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun. Mandi pada hari Jumat itu wajib ala kulli muhtalim, atas setiap orang yang baligh. Nah, di sini kita lihat apa yang dimaksud dengan al-ghuslu. Jadi mandi itu apa? Al-ghuslu huwa ta'mimul badani bil ma'i bi niyatin. Nah, ini yang disebut dengan mandi, atau ini definisi dari mandi. Ta'mim al-badan bil ma', ya, meratakan badan dengan air, biniyatin, dengan niat. Jadi harus ada niatnya. Kemudian badan harus kena air ya. Kita ratakan badan kita dengan air, maka itulah yang disebut dengan mandi. Yaum al-Jum'ah, apa penjelasan hari Jumat atau kapan hari Jumat itu terhitung? Sejak kapan? Nah, di sini disebutkan yubda yaum al-Jum'ah min tulu'il fajar. Dimulai hari Jumat itu sejak terbitnya fajar. Jadi kalau fajar telah terbit, maka berarti sudah masuk hari Jumat. Ya, maka itu sudah dihitung hari Jumat. Nah, di situ tadi ada kalimat wajibun ya. Maksudnya Pak lazim ya. Lazim. Ala kulli muhtalim maksudnya baligin, balik ya. Yang maksud dengan muhtalim di sini adalah balik. Baik, nantakil ila
bayan al-hadis ats-tsani. Rawa al-Bukhari, Imam al-Bukhari meriwayatkan fi sahihi di dalam kitab sahihnya an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukumul jum'ah," apabila salah seorang di antara kalian mendatangi Jumat, falyaktasil, maka hendaklah ia mandi. Nah, kita lihat apa penjelasan idza jaa ahadukumul jum'ah. Di sini disebutkan ila salatil jum'ah. Ya, apabila kita mendatangi salat Jumat, falyaktasil, maka hendaklah ia mandi. Jadi sebelum kita datang ke masjid ya untuk sholat Jumat, maka kita dianjurkan untuk mandi. Ma yustafadu minal haditsaini as-sabiqaini, ya. Faedah-faedah yang kita ambil dari dua hadis yang barusan kita baca di atas tadi. Al-awwal istihbab al-iktisal yaumal jum'ah jam'an bainan nusus. Disunnahkan mandi pada hari Jumat jam'an bainan nusus, mengumpulkan di antara nas-nas yang ada. Maksudnya para ulama setelah mengumpulkan semua hadis-hadis ya yang menunjukkan dianjurkannya mandi pada hari Jumat, mereka mengambil kesimpulan hanya sampai kepada taraf istihbab ya, sunnah, tidak sampai kepada taraf wajib ya. Jadi jam'an baina an-nusus, mereka kumpulkan nas-nas yang ada dari hadis-hadis yang ada ya. Kemudian mereka ambil kesimpulan dari seluruh hadis-hadis yang ada itu bahwa mandi pada hari Jumat hanya sampai kepada istihbab, disunnahkan, tidak sampai kepada wajib. Kemudian yang kedua, kamalu syariah al-islamiyah haitsu tad'u ila an-nadzafah. Ya, dari hadis yang di atas tadi bisa kita ambil faedah ya, bahwa syariat Islamiyah ini sangat sempurna, di mana dia mengajak ya kepada kebersihan ya, mengajak kepada kebersihan. As-salis fadilah yaum al-jum'ah, keutamaan hari Jumat. Jadi tiga faedah ini yang bisa kita ambil dari hadis-hadis yang kita bacakan barusan. Jadi tiga faedah ini yang bisa kita simpulkan dari dua hadis yang kita bacakan di atas tadi. Bismillah, nantakil ila al-adab as-salis ya. Jadi adab yang ketiga. Wat ut-thayyib wat tanafful qabla al-jum'ah, memakai wangi-wangian dan salat sunnah ya, mengerjakan salat sunnah sebelum Jumat. Rawa al-Bukhari fi sahihihi, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya an Salman Al-Farisi, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala, beliau menuturkan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaktasilu rajulun yaumal jum'ah, tidaklah mandi seseorang pada hari Jumat, wa yatatahharu mastata'a min tuhurin, bersuci dengan benar-benar semampunya, wa yaddahinu min duhnihi, dia memakai wangi-wangiannya, au yamussu min tibi baitihi, atau dia mencari wangi-wangian yang ada di rumahnya, tsumma yakhruj, kemudian dia keluar menuju masjid maksudnya, fala yufarriqu bainal itsnaini, dia tidak memisahkan di antara dua orang, tsumma yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia salat sebanyak yang ditentukan baginya, tsumma yunsitu, kemudian dia diam, idza takallama al-imam, apabila imam telah mulai berbicara, telah memulai khutbahnya, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, dosa di antara Jumat tersebut dan Jumat yang lain diampunkan. Dosa-dosa dia di antara Jumat tersebut dan Jumat yang lain diampunkan. Ikhwati fillah,
ra'ayna al-an fi syarah minal ahadis ya as-sabiqah. Ikhwati fillah. Jadi di sini kita lihat ada penjelasan dari penggalan-penggalan hadis yang barusan kita baca ya. Di mana di dalam adab yang ketiga ya, wat'u at-thayyib wat tanafful qabla al-jum'ah. Jadi apa yang dimaksud dengan at-tanafful qabla al-jum'ah? Nah, di sini disebutkan al-iksar min sholatin nawafil, memperbanyak salat sunnah qabla su'udil khatib al-mimbar, ya, sebelum naiknya khatib ke mimbar. Jadi itu yang dimaksud dengan at-tanafful ya, memperbanyak salat sunnah. Nah, untuk penjelasan yang lain mungkin bisa kita baca sendiri ya, apa maksud dari hadis-hadis tersebut. Nah, kemudian yang tidak kalah penting juga, di akhir hadis yang kita bacakan tadi ada kalimat illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Ya, maksudnya apa? Al-jum'ah al-madiyah. Al-jum'ah al-madiyah, Jumat yang sudah lewat. Ya. Jadi diampuni dosa orang yang melakukan hal-hal tersebut di atas tadi di antara Jumat tersebut dengan Jumat yang sudah lewat ya. Jadi dosa-dosa yang dia lakukan di antara Jumat tersebut dengan Jumat yang sebelumnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat melakukan hal-hal tersebut yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya di atas tadi. Ya, kita lanjutkan. Ini poin-poin penting yang bisa kita simpulkan dari hadis yang kita bacakan di atas tadi. Ma yustafadu minal hadis. Al-awwal istihbabul ghusli wa wad'ut thayyib yaumul jum'ah. Disunnahkan mandi dan memakai wangi-wangian pada hari Jumat. Yang kedua, karahatu takhati ar-riqab yaumul jum'ah. Dimakruhkan melangkahi pundak-pundak orang lain pada hari Jumat. Ya. Kemudian as-salis karahatu at-tafriq bainan nas yaumul jum'ah. Dimakruhkan memisah di antara orang-orang pada hari Jumat ya. Misalnya kita masuk ke shaf ya, kemudian kita pisah di antara dua orang yang duduk di situ ya. Misalnya kita pisah di antara seorang ayah dengan anaknya ya, enggak boleh kita duduk di antara orang tersebut. At-tanafful qabla al-jum'ah la hadda lahu. Salat sunnah sebelum Jumat itu, salat sunnah sebelum Jumat itu tidak ada batasnya. Ya. Boleh berapa rakaat semampu kita. Wa aqalluhu rak'atani tahiyatul masjid. Dan paling sedikit adalah 2 rakaat, yaitu tahiyat al-masjid. Al-khamis, yang kelima, man takallama hala takallumil imam lam yahsul lahul ajrul ladzi fil hadis. Siapa yang berbicara ketika imam atau khatib berkhutbah, maka dia tidak akan mendapatkan pahala yang disebutkan di dalam hadis tadi ya. Dapat ampunan ya di antara Jumat tersebut dengan Jumat yang sebelumnya. Kemudian yang keenam, min asbabi maghfirati dzunub fi'lul mazkurat fil hadis. Ya, termasuk sebab-sebab diampunkannya dosa-dosa adalah melakukan hal-hal yang tersebut di dalam hadis tadi ya. Kemudian yang terakhir, masyru'iyatu al-kalam qabla takallum al-imam. Disyariatkannya adanya kalam sebelum imam atau sebelum khatib naik ke mimbar, sebelum khatib mulai berkhutbah ya. Maksud dari kalam di sini ya bisa jadi zikir ya, tasbih dan tasbih, tahmid, tahlil dan seterusnya, atau bisa jadi dengan tilawah dan qiraatul Quran ya, tilawah ataupun membaca Al-Quran ya. Nam ikhwati billah, qad wasalna ila nihayati hadzal dars. Fa aqulu lakum syukran lakum jami'an ala husni istima'ikum wa musyarakatikumul jayyidah. Fajazakumullahu khairan. Fa nakhtatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.